Semua orang bilang laki-laki harus kuat. Tapi, kalau dia jatuh, siapa yang akan menolong? Ini cerita tentang Raka, tentang pemuda yang menjadi tulang punggung, tapi ia lupa punya tulang sendiri. Tentang neraka laki-laki yang nggak kelihatan dari luar, tapi pelan-pelan membakar dari dalam. Tonton sampai habis agar kamu tahu betapa beratnya hidup menjadi seorang laki-laki. Di balik hiruk-pikuk kota besar yang tak pernah benar-benar tidur, ada satu sudut kecil yang menjadi tempat berlabuh bagi seorang pria muda bernama Raka. Di kamar kos berukuran 3x3 meter yang hanya cukup untuk menampung kasur tipis, kipas angin, dan sebuah gantungan baju dari pipa besi, Raka memulai harinya dengan rutinitas yang sama. Bangun sebelum matahari terbit, menjerang air untuk mandi, lalu bergegas mengejar bus kota untuk pergi kerja. Kota ini bukan kampung halamannya. Ia datang dari desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, meninggalkan sawah dan aroma pagi yang lembab demi satu hal, menafkahi keluarga. Bukan karena ambisi, tapi karena kebutuhan. Ia adalah anak pertama dan sejak dulu beban itu sudah tertulis di pundaknya. Raka tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya dulunya seorang buruh bangunan yang kini lebih sering terbaring karena rematik yang tak kunjung sembuh. Ibunya tak pernah bekerja kantoran, tapi mengurus rumah dan ladang kecil di belakang rumah. Adiknya, Dani, masih duduk di bangku SMA dan bercita-cita ingin menjadi guru. Sejak kecil, Raka tahu bahwa ia tidak akan punya pilihan selain menjadi tulang punggung keluarga. Tak pernah ada diskusi tentang itu, hanya pemahaman diam-diam bahwa kakak pertama harus kuat. Maka ketika ia lulus SMK, ia tak berpikir dua kali untuk merantau, meninggalkan masa mudanya, dan menukar mimpi-mimpi pribadi dengan tanggung jawab yang tak bisa ditunda. Tahun-tahun awal di kota adalah perjuangan yang penuh luka kecil. Raka pernah tidur di musala kantor, pernah makan hanya dengan kerupuk dan air putih selama 2 hari, dan pernah hampir dipukul mandor karena salah perhitungan logistik. Tapi semua itu dijalaninya tanpa keluh yang keluar dari mulut. Ia percaya bahwa setiap peluh yang jatuh akan berubah menjadi nasi di piring ibunya dan buku di tangan adiknya. Ia bekerja serabutan, mulai dari buruh gudang, pengantar paket, hingga operator mesin di pabrik plastik. Dalam hatinya, ia bangga. Meski hidup keras, ia merasa punya tujuan yang jelas. Keluarga di rumah. Kos kecil tempat tinggal Raka berada di gang sempit, hanya bisa dilalui sepeda motor. Dindingnya tipis, suara tangisan bayi tetangga dan suara TV dari kamar sebelah sudah jadi musik latar hidupnya. Tapi Raka tak mengeluh. Ia bahkan jarang pulang ke kos saat libur, lebih memilih lembur atau mengisi waktu dengan mengantar pesanan ojek online. Uang selalu jadi prioritas utama. Setiap bulan, ia langsung mengirim sebagian besar gajinya ke rumah. Ia hanya menyisakan cukup untuk makan dan bayar kos. Kadang, ketika lelah menyerang dan tubuhnya terasa remuk, ia duduk diam di pojok kasur, menatap langit-langit kamar, dan bertanya dalam hati, "Sampai kapan?" Di antara pekerjaannya, Raka jarang bergaul. Ia bukan antisosial, tapi pikirannya selalu penuh. Saat teman-teman kantor nongkrong sepulang kerja, ia langsung pulang atau lanjut mencari uang tambahan. Ia takut berhenti, takut istirahat terlalu lama, karena dalam pikirannya, setiap menit yang terbuang adalah satu langkah mundur dari tanggung jawabnya. Ia sering membayangkan wajah ibunya yang mulai keriput dan suara adiknya yang penuh semangat setiap kali menelepon, bercerita tentang pelajaran di sekolah. Itu cukup untuk membuatnya terus berjalan, meski langkahnya berat dan sepatunya mulai usang. Namun, di balik semangat itu, tersimpan sesuatu yang perlahan menggerogoti jiwanya. Rasa kehilangan atas dirinya sendiri. Raka mulai lupa apa yang sebenarnya ia suka, lupa kapan terakhir kali ia tertawa lepas. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya selain sebagai pemberi. Dalam setiap percakapan dengan keluarganya, ia hanya menjadi pendengar dan penyedia solusi. Tidak ada ruang untuk berbicara tentang dirinya, tentang rasa lelahnya, atau tentang hari-hari di mana ia merasa gagal. Semua itu ia simpan rapat-rapat karena ia merasa itulah yang seharusnya dilakukan seorang kakak laki-laki, diam dan kuat.
Meski begitu, ada rasa bangga yang tidak bisa ia sangkal. Bangga karena ia bisa memberi. Bangga karena ia merasa berguna. Bangga karena ia mampu menjalani hidup yang tidak semua orang sanggup hadapi. Tapi kebanggaan itu tidak pernah sebanding dengan kerinduan akan kehidupan yang lebih ringan. Kadang, dalam perjalanan pulang naik bus yang penuh sesak, ia memandangi wajah-wajah orang lain dan bertanya-tanya, apakah mereka juga sedang berjuang? Apakah mereka juga sedang menanggung beban yang tak bisa dibagi? Dan dalam sunyi pikirannya, Raka tahu bahwa dirinya telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar seorang kakak. Ia adalah fondasi dari sebuah keluarga. Tapi fondasi pun bisa retak jika terus menahan beban sendirian. Di setiap akhir bulan, Raka akan duduk bersila di lantai kosnya yang dingin, membuka aplikasi mobile banking, lalu mentransfer hampir seluruh gajinya ke rekening orang tuanya. Tak ada yang ia simpan untuk dirinya sendiri, kecuali sisa uang pas-pasan yang cukup untuk makan seadanya hingga gajian berikutnya. Ia tahu betul nominal-nominal yang harus dikirim, biaya sekolah adiknya, kebutuhan makan harian di rumah, dan sesekali tambahan untuk membeli obat ayahnya. Bahkan ketika ponselnya retak atau sepatunya jebol, Raka selalu menunda mengganti demi memastikan semua di rumah tetap terpenuhi. Baginya, kepuasan terbesar bukanlah belanja atau hiburan, melainkan mendengar ibunya berkata, "Alhamdulillah, uangnya udah masuk, Nak." Namun seiring waktu, beban itu mulai melebar. Bukan hanya untuk keluarga inti, tapi juga mulai menjalar ke kerabat-kerabat yang merasa berhak meminta bantuan. Ada paman yang anaknya masuk kuliah dan butuh biaya tambahan. Ada sepupu jauh yang tiba-tiba menghubungi dengan alasan kesulitan bayar kontrakan. Entah bagaimana, kabar bahwa Raka sudah sukses di kota menyebar begitu saja, dan orang-orang mulai berdatangan seperti serangga mencium aroma gula. Raka tidak pernah menolak secara langsung. Ia terlalu sungkan, terlalu takut dianggap sombong atau pelit. Maka ia memberi, walau dengan ragu, walau dengan rasa sesak yang mulai sulit ditelan. Hidupnya pun semakin ketat. Sarapan menjadi kemewahan yang jarang ia nikmati. Ia terbiasa menahan lapar hingga siang, lalu makan sekali sehari dengan lauk yang sama untuk 3 hari berturut-turut. Kadang ia pura-pura kenyang saat diajak rekan kerja makan siang, hanya karena tidak mampu mengeluarkan uang lebih. Meski begitu, ia tidak pernah absen mengirim uang ke rumah. Setiap kali transfer berhasil, ia akan menatap layar ponselnya sejenak dan menghela napas panjang, seolah menenangkan diri bahwa semua ini layak, bahwa semua penderitaan ini berarti selama orang di rumah bisa hidup lebih baik darinya. Raka mulai sering merasa lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Tapi ia tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Ia merasa dikelilingi orang, namun tak satu pun benar-benar melihat dirinya. Di kantor, ia adalah karyawan teladan yang tidak pernah mengeluh. Di rumah, ia adalah anak kebanggaan yang selalu siap sedia. Di mata dunia, ia tampak baik-baik saja. Namun di dalam dirinya sendiri, Raka merasa kosong, seperti wadah yang terus diambil isinya tanpa pernah diisi kembali. Ia tidak pernah diajarkan bagaimana cara meminta tolong, karena sejak dulu ia yang selalu dimintai tolong. Puncaknya terjadi saat surat PHK itu datang. Pabrik tempat ia bekerja mengurangi tenaga kerja karena efisiensi. Raka termasuk dalam daftar karyawan yang harus diberhentikan. Dunia seakan runtuh saat itu. Ia pulang ke kos membawa map plastik berisi dokumen terakhir dari kantornya dan duduk diam selama berjam-jam. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tak ada tabungan, tak ada jaminan. Hanya tubuh lelah dan pikiran kacau yang tak bisa ia tenangkan. Ia mencoba menghubungi beberapa kerabat yang dulu pernah ia bantu. Ia berharap ada satu saja tangan yang terulur, satu saja suara yang berkata, "Tenang Raka, kita cari jalan sama-sama." Tapi tak satu pun membalas pesannya. Ada yang membaca tanpa merespons, ada yang sengaja menghindar. Raka menahan air matanya, bukan karena malu, tapi karena kecewa. Orang-orang yang dulu ia bantu tanpa pamrih,
kini seakan lupa bahwa ia pernah ada. Ia bahkan menimbang untuk menelepon orang tuanya, tapi rasa bersalah menghantam lebih dulu. Bagaimana mungkin ia menambah beban pada mereka yang sudah renta? Di malam-malam panjang setelah kehilangan pekerjaan, Raka hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Dinding kamar kos yang dulu terasa sempit, kini seperti menelannya hidup-hidup. Ia duduk memandangi plafon yang berjamur, mencoba mengingat kembali kapan terakhir kali ia benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Tapi ia tidak bisa. Seluruh identitasnya telah dikorbankan untuk menjadi penopang. Dan kini, saat pondasinya runtuh, ia sadar bahwa tak ada satupun yang menopang dirinya. Malam itu, Raka duduk sendiri di depan jendela kosnya yang menghadap tembok rumah sebelah. Angin masuk perlahan, membawa aroma debu dan suara televisi dari kamar tetangga. Matanya menatap kosong keluar, tetapi pikirannya menembus jauh ke dalam. Tidak ada suara, tidak ada notifikasi masuk. Dunia terasa begitu sunyi, namun di kepalanya ribut tak karuan. Ia baru saja melewati bulan tanpa pemasukan, dan untuk pertama kalinya, ia tidak mengirim uang ke rumah. Tak ada penjelasan, tak ada alasan yang ia beri, hanya diam. Dan dalam diam itu, Raka mulai bertanya, siapa dirinya sebenarnya jika bukan sebagai tulang punggung? Apa yang tersisa dari seorang laki-laki yang kehilangan fungsi yang selama ini menegaskan keberadaannya? Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan, bahwa seluruh hidupnya dibangun bukan atas pilihan, tapi tuntutan. Sejak kecil, ia dijadikan kuat karena keadaan, bukan karena keinginan. Ia diminta dewasa sebelum waktunya, diminta mengerti meski tak pernah dijelaskan. Tak pernah ada ruang bagi Raka untuk rapuh, karena rapuh adalah kemewahan yang tidak boleh dimiliki laki-laki seperti dirinya. Dan kini, ketika ia runtuh, tak ada siapapun yang menyambut. Kesadaran ini datang tidak seperti petir yang menyambar, melainkan seperti hujan gerimis yang perlahan membasahi baju, hingga tiba-tiba kau sadar tubuhmu telah kuyup seluruhnya. Dalam perenungannya, Raka mulai memahami bahwa selama ini ia hidup dalam sistem yang membuat laki-laki seperti dirinya merasa harus terus memberi tanpa meminta, harus terus kuat tanpa kesempatan untuk lelah. Bahwa menjadi laki-laki berarti menjadi mesin, bukan manusia. Ia sadar bahwa apa yang selama ini ia lakukan bukan sepenuhnya karena cinta, tapi karena rasa bersalah. Rasa bersalah jika tak bisa memenuhi ekspektasi, jika tak bisa menjadi penyelamat. Padahal, siapa yang pernah menyelamatkan dirinya? Raka tidak marah. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya sedih. Sedih karena ia tak pernah merasa cukup menjadi dirinya sendiri. Sedih karena selama ini ia hidup dalam narasi yang tak pernah ia tulis sendiri. Ia mulai menerima kenyataan bahwa mungkin tidak ada satupun orang yang akan benar-benar memahami beratnya menjadi laki-laki yang gagal. Dan dari kesedihan itu, tumbuhlah semacam kelegaan. Bahwa ia tidak perlu lagi pura-pura mampu. Tidak perlu lagi menjadi yang selalu siap. Di hari-hari berikutnya, Raka mulai menata ulang hidupnya. Bukan dengan semangat heroik atau tekad membara, tapi dengan langkah kecil yang jujur. Ia mulai menulis lagi di buku catatannya yang lama. Menulis bukan tentang rencana masa depan, tapi tentang rasa yang selama ini ia kubur. Ia mulai berbicara pada dirinya sendiri dengan lebih lembut, menerima kenyataan bahwa ia adalah manusia biasa yang juga butuh ditolong. Ia mencoba kerja-kerja kecil cukup untuk makan dan bertahan, tanpa ambisi besar seperti dulu. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya bernapas tanpa beban ekspektasi. Ia tahu bahwa dunia tidak akan berubah hanya karena ia sadar. Tapi setidaknya, ia bisa memilih untuk tidak lagi menipu dirinya. Bahwa cinta sejati pada keluarga tidak harus membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Bahwa menjadi laki-laki tidak berarti harus selalu kuat. Kadang, keberanian terbesar justru terletak pada mengakui kelemahan. Dan bahwa harga diri bukan diukur dari seberapa besar kita memberi, tapi dari seberapa jujur kita pada apa yang kita rasakan. Malam-malam, Raka kini tetap sunyi, tapi bukan lagi sunyi yang memekakkan.
Ia tidak lagi menunggu pesan masuk atau pujian dari rumah. Ia tidak lagi memaksa dirinya menjadi penyelamat. Kini, ia hanya ingin menjadi manusia. Manusia yang belajar bahwa neraka laki-laki bukanlah tempat, melainkan keadaan di mana seorang pria tak pernah diajari untuk meminta tolong. Dan di tengah sunyi itu, Raka akhirnya tersenyum, bukan karena ia telah menang, tapi karena ia telah menemukan dirinya yang hilang. Di dunia yang penuh tuntutan, laki-laki seringkali diajarkan satu hal: diam, tahan, dan terus maju. Seakan-akan menjadi laki-laki berarti tak boleh lelah, tak boleh gagal, dan tak boleh minta tolong. Tapi kenyataannya, manusia, siapapun dia, tetap butuh ruang untuk rapuh. Raka adalah cermin bagi banyak pria di luar sana. Mereka yang bekerja keras, memberi tanpa henti, bahkan saat dirinya sendiri sudah hampir habis. Mereka yang bangga disebut kuat, tapi tak pernah ditanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Mereka yang menjalani hidup dengan kepala tegak, tapi setiap malam menangis dalam diam. Kita harus mulai belajar bahwa menjadi laki-laki bukan berarti harus selalu bisa segalanya. Bukan berarti tak boleh curhat, tak boleh gagal, atau tak boleh minta tolong. Menjadi laki-laki bukan tentang seberapa lama kamu bisa menahan beban, tapi tentang keberanian untuk mengakui bahwa kamu juga butuh disayangi, didengar, dan dipahami. Jangan tunggu sampai seseorang runtuh untuk akhirnya peduli, karena neraka laki-laki itu nyata dan bukan api yang membakarnya, tapi sepi, ekspektasi, dan rasa bersalah yang tak pernah selesai. Jadi, jika kamu laki-laki yang sedang berjuang, diam-diam dengar ini. Kamu tidak sendiri, dan meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu masih bertahan.